Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita statusnya sebagai seorang muslim, yaitu orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang siap menerima seluruh aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita iltizam, yaitu komitmen terhadap apa yang telah kita persaksikan itu, dan kita hidup di atas jalan itu, dan mudah-mudahan dengan itu kita mudah-mudahan termasuk menjadi orang yang beruntung di akhir masa, insya Allah. Wahai orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, pastikan setiap kalimat yang keluar dari lisan kita kalimat yang benar saja. Yuslih lakum, maka niscaya dengan itu Allah akan memperbaiki amal-amal kita selanjutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali apa yang Allah inspirasikan kepada kita, dan kita sangat paham kita makhluk yang sangat lemah. Hanya karena kebaikan Allah lah kita bisa hidup di atas muka bumi ini dan menjalankan seluruh aktivitasnya. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pagi ini tanggal 16 Agustus ini menjelang tanggal 17, kajian di Al-Yakin dimajukan ba'da maghrib sampai Isya, karena katanya nanti ba'da Isya ada tirakatan. Sama di sini begitu nih. Di sana dimulainya katanya jam 8. Sebenarnya tadinya mau libur, tapi ternyata banyak jemaah yang WA ke takmir untuk jangan diliburkan, dimajukan saja. Akhirnya insya Allah dimajukan. Mereka berpikir justru malam tirakatan harusnya ngaji itu. Sebagian berpendapat seperti itu. Sebagian berpendapat orang sah lagi kegiatan kampung yo, melu kegiatan kampung wae. Saya tidak tahu pada umumnya tirakatan itu ngapain? Berdoa nih. Baca maklumat. Habis berdoa terus makan-makan, ngobrol, perlombaan. Perlombaan sebelumnya. Ya tempat saya di Seribitan itu ya malam itu juga ada hiburan juga. Hiburan penampilan itu. Sampai bisa sampai jam 12 misalnya. Dengan menampilkan berbagai macam hal. Ya telah sarang memperingati kemerdekaan macam-macam nih. Bagi jenengan yang sudah ngaji, upayakan malam itu muhasabatun nafs. Jadi di malam itu kita muhasabah. Maka nanti malam saya menyampaikan tentang muhasabah di Al-Yakin dengan seluruh ayat-ayat yang terkait. Mudah-mudahan antara maghrib dan isya bisa dapat lumayan. Pagi ini pun saya akan menyampaikan itu. Tapi walaupun jenengan sudah mendengarkan pagi ini, kalau nanti malam datang pasti beda lagi. Jadi saya berharap jenengan tetap datangnya yang biasa datang. Pak Pri tetap datang nanti malam. Karena ba'da maghrib sampai isya.
Jadi kalau mau ikut kirakatan masih longgar waktunya. Ya, inilah orang-orang yang sudah mencintai ilmu itu betul-betul mengupayakan. Ya. Pak Rinto salah satunya sampaikan ke saya, Ustaz jangan libur gitu. Ya, baiklah kita insya Allah bisa mendapatkan manfaat dari waktu itu insya Allah. Pak Udin juga berangkat Pak Udin. Kalau ada yang jemput. Sedianya saya tadi mau baca surah As-Sajdah sebenarnya, mau sujud tilawah. Tapi saya pikir-pikir karena saya belum pengumuman nanti tidak bingung gitu. Akhirnya dipilih surat yang menjadi muhasabah kita. Disebutkan di rakaat pertama tentang nikmat mana lagi yang mau kita dustakan setelah kita hidup sekian waktu. Walaupun hari ini banyak orang yang tidak mau pasang bendera merah putih, katanya belum merdeka. Ramai di YouTube itu, di Bogor, di mana-mana, subhanallah. Jadi kan sudah pasang bendera merah putih belum? Sudah nih, Pak Topan lupa, belum pasang. Makanya saya juga pakai merah nih. Setengah tiang. Pak Maran pasang setengah tiang gitu. Subhanallah. Sekarang memang lagi dalam situasi yang hampir semua sisi itu sulit nih. Hampir semua sisi. Setidaknya teman-teman dekat yang di dunia usaha khususnya memang lagi mengalami banyak kemunduran nih. Apalagi yang bisnisnya besar seperti yang saya ceritakan ke jenengan nih. Bisnis terkait dengan kapal itu sekarang tiarap. Sulit. Apalagi bisnis yang terkait dengan konstruksi. Seperti Mas Aris itu tidak ada dana sekarang untuk pembangunan, memang diserap ke MBG semua. Ya ini memang subhanallah ujian ya, ujian. Maka kita mencoba melihat kembali ya, tentang apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Ya. Allah berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan an-nafsu al-lawamah. Allah berfirman dengan nafsul lawamah, bersumpah, maaf, Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa artinya nafsu lawamah? Coba dengan bahasa Mas. Surah Al-Qiyamah ayat kedua. Ada ini coba. Apa artinya coba? Wala taqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Betul. Jadi nafsu lawamah itu nafsu yang dia mencela dirinya, dia menyesali itu. Kenapa menyesali? Nah ini penting banget dilihat. Inilah diantara konsep muhasabah. Banyak orang menceritakan tentang muhasabah. Kita kembali kepada Al-Quran. Muhasabah itu proses di mana kita melihat dua hal. Yang dua hal ini masing-masing punya dua hal lagi. Satu, an-nafsul lawamah adalah nafsu yang jenengan punyai. Nafsu itu ada tiga nih. Yang su, yang amaratun bisu, yang mengajak kepada keburukan-keburukan. Kemudian yang ini, yang dia menyesali dirinya. Yang ketiga adalah nafsul mutmainah, yang tentram dengan keimanannya. Allah bersumpah dengan an-nafsul lawamah, yaitu keadaan di mana jenengan itu mencela diri sendiri. Kenapa kita mencela diri sendiri? Dua keadaannya. Cara kerja nafsul lawamah itu, yang pertama, ketika melihat asyar, melihat keburukan, melihat maksiat dalam diri kita, maka dia akan nyala, menjadi indikator yang menyebutkan, loh kowe kok yo ngopo to. Ketika kita buang waktu nonton
tentang berita ijazah misalnya setengah jam, maka kemudian dia mengatakan, kenapa saya buang waktu, kenapa nggak saya gunakan untuk dzikir saja tadi ya, kenapa kok saya nggak pakai untuk menghafal Quran. Itu tuh, ada nggak jenengan perasaan begitu? Perasaan bersalah ketika jenengan baru saja melakukan sesuatu yang belumlah maksiat. Kalau maksiat insya Allah langsung nyala lah. Tapi perasaan bersalah ketika jenengan, kok saya tadi lewat nggak sholat duha ya, kok saya tadi bangunnya kok udah mendekati subuh ya, kok saya nggak sholat witir ya, gitu loh. Ada nggak perasaan seperti itu? Itulah an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah melihat perbuatan yang buruk atau kurang baik, maka dia akan mencela diri kita. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua orang yang masih dalam kondisi normal. Kenapa ya kok saya melakukan ini ya? Ada nggak perasaan itu? Ada nggak? Ada ya. Kalau jalan masih normal, itu pasti kita merasakan. Kita marah-marah sama istri kita. Setelah selesai didelok wajahnya, ngopo tuh kok yo nak saya nesu tadi. Kita bisa nangis tuh melihatnya. Manusia kadang-kadang udah setan, kita marah-marah misalnya. Begitu selesai, ngapain saya marah? Orang yang dulu saya lamar, orang yang dulu saya damba-dambakan, saya cintai, tiba-tiba kok dalam satu waktu mulai kita marah misalnya, ya Allah kenapa begini? Itu nafsul lawamah. Pernah nggak orang gitu? Jaringan di jalan, nggak sempat sholat di masjid misalnya. Ada nggak perasaan bersalah? Itu nafsul lawamah itu. Ya, keadaan dimana kita merasa, kenapa ya waktu lewat kok begini. Nah ini seharusnya bagi seorang muslim itu betul-betul koreksinya tuh setiap saat sebenarnya. Walaupun para ulama menyebut setidaknya seorang muslim itu ketika menjelang tidur, kata Imam Ibnul Qayyim, bukalah lembaran kertas kita hari itu. Hari ini saya tadi bangun jam berapa, habis itu ngapain saya. Ada orang yang ketika dibuka lagi lembaran dalam satu hari itu, setelah dicek bobot kebaikannya kadang-kadang cuma mungkin 10%. Sing dungo ngapal Quran endi. Bayangkan kita bangun misalnya jam 3 sampai jam 9 malam, itu berapa jam tuh? Lama loh itu. Iya kan? Jam 3 berarti 3 plus 12 plus 3 berapa? 18 jam ya? Ya kan, kalau kita bangun jam 3 berarti kita nyala on di luar tidur kan 18 jam ya kan. Seandainya kita bangun jam 3 tidur jam 9 malam, bayangkan lembaran kertas kita 18 jam itu. Coba jangan koreksi lagi, kok lu cuman kita nggak menyentuh Al-Quran sedikit pun diberi waktu 18 jam loh. Kok tidak sempat kita duduk sebentar, setengah jam menghadap kepada Al-Quran. Dialah panduan terbaik kita. Bagaimana mungkin orang mengaku dirinya muslim, yang dia meyakini dalam rukun imannya tentang kitab yaitu Al-Quran, kemudian dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran dalam sehari. Itu kita menyesal banget tuh. Nafsul lawamah itu seperti itu. Dia mengingatkan diri kita, mencela diri kita terhadap apa yang buruk. Lantas ketika nafsul lawamah melihat yang khair di kita, kebaikan, jadi alhamdulillah sudah sholat malam, jadi alhamdulillah sudah sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, ngaji, masya Allah. Itu nafsul lawamah itu mengatakan begini, kenapa ya? Kenapa saya kok tadi witir cuma 3 rakaat? Kenapa enggak 11 rakaat saya? Kenapa saya datang ke masjidnya kok terlambat ya? Kan saya bisa zikir lebih banyak. Kenapa ya? Saya sholat duhanya cuma 2 rakaat, kenapa nggak 8 rakaat? Ini yang dikatakan oleh penduduk di yaumil akhir kelak dengan kalimat apa? Di dalam Quran surah Al-Fajr itu, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka beradik-adik, seandainya saya dulu beribadah untuk mempersiapkan hari ini. Hari ini, hari itu maksudnya, hari di mana semua orang menyesali. Bagi yang sudah sedekah, dia mengatakan pada dirinya, kenapa sedekah saya nggak banyak ya?
Itu. Apalagi yang bermaksiat. Kenapa saya dulu bermaksiat kepada Allah ya? Subhanallah. Kita semua tuh akan sampai sadar-sadar Bapak semuanya. Kita itu akan sampai di hari itu loh. Kalimat itu kalimat yang tertulis dalam Al-Quran yang setiap kita akan mengucapkan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Untung kita di dunia diingatkan. Coba kalau saya mempersiapkan untuk hari ini ya, dulu saya akan ngaji lebih banyak, baca Quran lebih banyak, zikir lebih banyak, tahajud lebih banyak, sedekah lebih banyak, berbuat baik pada istri lebih banyak. Jadi kita proporsional. Bayangkan 18 jam loh kita melek seharian. Bagaimana mungkin 18 jam kita kehilangan bahkan satu hadis pun nggak kita baca? Kan lucu kalau dipikir. Nah, inilah pentingnya muhasabatun nafas, muhasabah jiwa. Sehingga dikatakan bahwa bahkan Allah bersumpah dengan an-nafsul lawamah. Dan jangan perlu tahu bahwa persoalan muhasabah ini persoalan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan dilihat di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Coba dibaca Mas Deni, Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan setiap orang apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ayat tentang muhasabah yang sangat jelas. Perintah dari Allah untuk evaluasi diri. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah. Berarti ini apa? Perintah dari Allah. Setiap orang, Allah yang menyebutkan, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari kiamat maksudnya. Dan kemudian kita akan bertakwalah kepada Allah. Makanya setiap kali saya membuka ceramah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali kita sebagai seorang muslim. Kata Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan. Coba jangan perhatikan. Coba jangan perhatikan pada diri sendiri. Apa yang telah jangan perbuat untuk persiapan kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat. Kalau ulang lagi, bertakwalah kepada Allah. Jadi kan tahu persis bekal pulang kita tuh takwa, Bapak semuanya. Makanya diulang-ulang oleh para asatidz, bertakwalah kepada Allah. Bahkan ritual sholat Jumat itu ya, tidaklah sah seseorang khotib kecuali naik mimbar, kecuali buat dia, bagi dia harus mengingatkan ketakwaan. Itu termasuk rukun. Makanya kalau kita perhatikan orang di Jumatan itu khotib wajib membacakan tentang wasiat takwa. Itulah wasiat yang turun temurun dari Nabi Muhammad SAW sampai nanti akhir masa. Islam itu berlaku sepanjang masa. Islam itu tahu persis akan banyak orang yang sholatnya hanya sholat Jumat tok. Islam itu tahu persis bahwa orang-orang itu kadang-kadang sempatnya sholat berjamaah Jumat tok,
tahu persis. Makanya pesan di dalam sholat Jumat itu pesan takwa. Harus pesan tentang takwa. Itulah wasiat takwa. Nah itu ayat yang sangat jelas bahwa kita diberitahu oleh Allah untuk selalu evaluasi diri, yaitu membuka lembaran kembali, semakin rengket semakin baik evaluasinya. Itu tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, itu minimal dalam sehari menjelang tidur, minimal kita evaluasi. Kira-kira kertas lembaran tulisan kita hari ini yang sudah ditulis tadi ini, besok kalau kita buka di depan Allah tuh malu apa tidak? Masya Allah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebut tentang ayat ini itu terkait dengan hisab. Kata beliau, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Tengok kembali pahala amal soleh. Ingat ketika dipaparkan di hadapan Allah, apa yang sudah dikerjakan. Nanti kita akan dibuka tuh catatannya, detil, bukan hanya hari, detik demi detiknya dipaparkan ke jenengan. Jenengan akan baca ulang apa yang kita lakukan hari ini nih akan terjadi nanti di sana. Kita duduk seperti ini, akan dibuka kembali. Kita seperti memutar video kehidupan kita kembali. Kebayang gak ada bagian video naudzubillah lagi berzina, ketok, betapa malunya kita, subhanallah. Dan malu gak? Lembaran kita nanti ada lagi nonton film jelek sendirian di kamar. Coba, apa enggak malu tuh? Bayangkan ketika lembaran kehidupan kita ada kita lagi duduk mikir relek, subhanallah. Betapa malunya kita. Itulah mengapa muhasabah itu menjadi hal yang penting. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan satu kalimat indah terkait dengan hal ini. Kata beliau, ad-darru 'alal mukallaf. Ad-darru itu yang membahayakan. Alal, atas mukallaf. Mukallaf berarti makhluknya Allah yang dibebani syariat. Siapa dia? Siapa dia? Manusia dan jin. Quran surah Ad-Dariyat 51. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Pohon dibebani syariat enggak? Enggak. Sama-sama makhluknya Allah. Batu? Enggak. Hewan? Enggak. Kita ini loh mukallaf. Makhluknya Allah yang dibebani syariat. Malaikat? Malaikat cuma suruh taat doang. Kita ini loh dibebani syariat, bisa taat, bisa sebaliknya. Makanya manusia itu bisa jatuh di bawah hewan, bisa naik derajatnya di atas malaikat. Karena kita mukallaf. Mukallaf itu dibebani syariat. Beliau mengatakan ad-darru yang paling membahayakan alal mukallaf. Bagi para mukallaf kita semua adalah yang pertama al-ihmalu. Al-ihmalu. Subhanallah. Apa itu al-ihmalu? Adalah sifat cuek. Jadi kan cuek, alah orang apa? Orang lakoni iki ya ora apa-apa. Santai wae. Urip iki digawe santai wae ngopo. Ini orang yang ihmalu. Ini membahayakan sekali. Karena dia akan menjadi orang yang tidak peduli terhadap apa yang lewat, tidak peduli dengan apa yang akan datang, dan dia tidak peduli dengan apa yang hendak terjadi besok. Dan ini membawa kepada kehancuran. Ya kan, kalau orang cuek, orang sholat duha cuek wae, orang sholat duhur bersama cuek wae, orang tahu menambah ilmu ya cuek saja. Ini bahaya sekali ini. Kemudian yang kedua adalah watarkul muhasabah, yaitu meninggalkan muhasabah. Ini bicara apa tadi? Ad-darru 'alal mukallaf, yang sangat membahayakan bagi para mukallaf, yaitu kita semua, adalah watarkul muhasabah, meninggalkan muhasabah. Muhasabah berarti berhenti sejenak, kita memikir ulang tentang apa yang sudah terjadi. Kemudian kita juga muhasabah untuk apa yang tidak terjadi. Jadi lihat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat
201, Al-A'raf 201, sambil dicari Mas. Al-A'raf 201. Pendek ayatnya, tapi inilah diantara bentuk muhasabah yang terkait dengan apa yang hendak terjadi. Sudah ketemu Mas? Al-A'raf 201, atau Pak Hambali dibaca Pak? Al-A'raf 201. Dibaca biar nanti ingat seterusnya. 201, Al-A'raf 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Masya Allah. Baca artinya Pak. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka seketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Nah, jangan perhatikan. Ini adalah soal muhasabah terhadap apa yang hendak terjadi. Jadi muhasabah itu bukan hanya apa yang sudah terjadi. Jangan memuhasabai, melihat sesuatu yang berpotensi terjadi ke depan. Dalam hal ini dikatakan innalladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa itu, yang jenengan tadi disuruh bertakwa dengan sungguh-sungguh tadi. Kata Allah innalladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa itu adalah jika massahum, jika mereka ada lintasan di hati was-was syaiton untuk berbuat dosa, pengen nonton sing ora-ora, pengen berzina naudzubillah, pengen selingkuh naudzubillah, pengen buang waktu, pengen dolan-dolan sing ora karu-karuan, pengen meninggalkan hal yang baik-baik, maka dia tadzakkaru, dia langsung ingat kepada Allah, tadzakkaru fa'idahum mubsirun, kemudian dia pun langsung mengingat resiko yang mungkin timbul dari kesalahan itu. Kalau saya nggak sholat subuh berjamaah, berarti tulisan saya nanti elemen saya sholat nggak di masjid. Dia langsung ingat ketika terlintas mau naudzubillah, mau zina, maka dia bisa jadi yang di sini adalah ibunya teman saya, saudara perempuannya teman saya, anak perempuannya teman saya. Dan saya tahu ini bahayanya luar biasa di akhirat. Nah, ini orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang tanpa godaan, ada godaannya. Innalladzina taqaw idza massahum, jika dia digoda, terlintas pikiran buruk, maka pikiran buruk dari setan, minas syaitani tadzakkaru, dia segera ingat, tadzakkaru. Dia segera ingat, fa idahum mubsirun, maka seketika itu pun jika dia melihat kesalahan-kesalahannya. Ini adalah bentuk dari muhasabah terhadap apa yang hendak terjadi. Ini soal yang sangat jelas bahwa seorang yang bertakwa itu sangat memperhitungkan tindakan berikutnya. Setelah memuhasabai apa yang sudah terjadi, yang ini sudah nggak bisa dirubah, sudah terlanjur rapat yang rajin, sudah terlanjur kurang banyak dalam ibadah, sudah kita nggak bisa apa di situ. Maka dia melangkah ke langkah berikutnya dengan kalimat ini, innalladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang idza massahum, ketika dia didatangkan perasaan hal buruk yang hendak dia lakukan, apapun itu bentuknya, maka dia segera tadzakkaru, dia ingat Allah, dan timbullah kepada ada merasa bersalah. Nih. Jadi sekali lagi, ad-darru 'alal mukallaf, kata Imam Al-Qayyim, ad-darru yang membahayakan 'alal mukallaf, bagi orang-orang mukallaf, bagi makhluk yang mukallaf, adalah al-ihmalu, perasaan cuek, tidak mau melihat diri sendiri, kemudian wa tarkul muhasabah, tidak mau muhasabah. Kemudian yang membahayakan adalah wal istirsalu, yaitu istirsal itu mengulang-ulang kekeliruan. Ad-darru 'alal mukallaf yang ketiga, yang membahayakan bagi orang yang dibebani syariat, di samping cuek, meninggalkan muhasabah,
sebagaimana sudah diterangkan. Kemudian wal istirsalu, itu keadaan di mana yang namanya orang cuek, mengulang-ulang kekeliruan. Udah tahu keliru, diulang lagi. Sudah tahu kalau begini menjadi begini, diulang lagi. Ini penting ini, makanya harus punya perencanaan. Kadang-kadang kita dipaksa oleh pekerjaan, seperti Pak Tuan tadi cerita ke saya, pas hari kemarin sibuk sekali, sehingga tidak sempat sholat berjamaah di masjid duhur, asar sampai maghrib, karena keadaan pekerjaan. Nah, kita sudah tahu itu, kita sudah tahu penyebab utama yang menyebabkan itu apa. Maka orang yang istirsal adalah orang yang dia cuek lagi, nggak ada urusan. Kue suka yang namanya apa-apa, ini bahaya ini. Jadi orang yang cuek, yang meninggal muhasabah, maka dia akan mudah melakukan keliruan yang berulang. Sisi lain, dengan bisa melihat ada orang yang sampai karena udah pensiun, berjuang menuntut ilmu itu luar biasa, ya. Seperti Pak Rito yang saya ceritakan itu bisa sampai ikut saya jadi 5 kali loh seminggu itu kan, luar biasa kan. Jadi 3 kali minimal lah. Malam Selasa itu selalu ikut, Rabu pagi ikut, kemudian di Al-Yakin selalu ikut. Nah, ini dia tidak melakukan istirsal, keadaan di mana tidak lagi mengulang-ulang. Istirsal itu mengulang-ulang kekeliruan. Jangan pernah nggak merasa tinggi koyong ini, kok saya koyong yang meneh. Pernah nggak merasa gitu? Diulang lagi, tinggi nesu karo anak, kok saya gini nesu meneh. Istirsal. Subhanallah. Ini berbahaya buat mukallaf nih, buat kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang bahaya adalah dan tasilul umuri wa tamsituha, yaitu menggampangkan urusan dan perjalanannya. Maksudnya urusan ini digampang ke, urusan ibadah ki Allah engko rapo telat yo ben santai wae to ngopo to. Orang sudah dengar adzan engko sik. Dia juga menggampangkan urusan-urusan ibadah. Kaya ora dianggap, kaya ora penting. Sehingga dia tidak mengutamakan. Ini soal pola pikir sebenarnya. Ada orang mampu naik gunung mampu, tapi ke masjid terdekat nggak mampu. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Sungguh keliru, banyak orang yang buang waktu untuk hal yang sangat panjang, tapi yang pendek nggak dilakukan. Logikanya juga nggak nyambung. Orang ke gunung mampu, bayangin, tapi ke masjid terdekat nggak mampu. Ini soal pola pikir. Ini tadi keadaan di mana soal dia nggak mau muhasabah. Lah saya itu loh jauh saja bisa melangkah di depan matanya yang kita dituntut 5 kali sehari, nggak mampu. Itu nggak logik sebenarnya itu. Nah, orang biasa bilang orang gila dengan sengaja, namanya gemblung istilahnya itu. Orang sadar. Sering saya sampaikan ke anak muda yang suka naik gunung, naik gunung mampu, perjalanan jauh, kamu dolan yang Klaten misalnya, iso. Kenapa ke masjid terdekat nggak bisa? Ini sesuatu yang harusnya segera dirubah. Subhanallah. Coba dengan koreksi pada diri sendiri. Yang jenengan yang masih bolong-bolong sholat berjamaahnya di masjid, betapa malunya kita. Sementara jenengan bisa melakukan perjalanan yang jauh. Kalau Mas Nono misalnya bolak-balik ke kerjaan, ini pekerjaan alhamdulillah bisa sholat berjamaah. Tapi ada orang yang bisa jalan jauh ke masjid loh, yang dekat rumahnya enggak mampu. Subhanallah. Bagaimana mungkin ini terjadi bagi orang yang terbiasa dengan muhasabah? Makanya tarkul muhasabah, meninggalkan muhasabah itu bahayanya luar biasa. Karena dia akan cuek, jalan aja, perjalanannya itu biasa saja. Subhanallah. Ini tulisannya Imam Ibnu Qayyim itu memang sangat menyentak hati kita kalau kita mempelajari, dan memang banyak kitab-kitabnya beliau yang menakjubkan. Dikatakan wahada halu ahlil al-ghururi, hal ini akan mengiringinya menuju kehancuran
Dan seperti itulah kondisi orang-orang yang terperdaya. Jangan perhatikan. Fa inna hadza ya'ulu bihi ila al-halaki. Hal ini akan menggiringnya menuju kepada kehancuran. Wa hadza halu ahlil al-hururi. Dan inilah keadaan orang-orang yang terperdaya. Orang-orang seperti itulah orang yang terperdaya. Orang yang nggak mau muhasabah, sehingga lewat waktu tidak ada perbaikan sama sekali, kekeliruan berulang, nggak berhenti sejenak untuk mengkoreksi apa yang sudah lalu. Ini bahaya sekali. Iya tadi coba bayangkan, jangan pernah nggak merasakan, aku lo kerja muter-muter iso. Sementara panggilan yang wajib ke masjid 5 kali sehari lewat begitu saja. Coba, jangan-jangan sudah ngaji juga masih begitu. Kalau iya, berhenti sejenak demi Allah. Berhenti sejenak, perbaiki lagi. Jangan sampai itu diulang lagi itu. Karena itulah sifat al-hururi, orang yang terperdaya. Subhanallah. Bagi jenengan yang sudah ngaji seperti ini, sekedar sholat 5 kali di masjid itu harusnya bukan soal. Bahkan jenengan sudah levelnya sudah lebih jauh, yaitu mempersiapkan diri setengah jam sebelumnya dan udah sholat qobliyah dan yang selengkapnya. Kalau tidak, berhenti sejenak jenengan, perhatikan lagi. Karena inilah sifat al-hururi, orang yang terperdaya dengan dunianya, terperdaya dengan urusannya, terperdaya dengan buang-buang waktunya. Makanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazid bita'ah, naik seiring ketaatan, wa yanqus bil maksiat, dan turun seiring maksiat. Makanya memupuk ketaatan itu penting banget. Ini bukan soal yang kecil, ini soal besar, soal yang berulang setiap waktu. Subhanallah. Inilah sifat al-hururi, keadaan di mana menjadi orang yang sangat terperdaya. Subhanallah. Yughmidu ainaihi anil awakib, ia menutup matanya dari akibat yang akan ditanggungnya. Tutup mata. Dia nggak mikir bahwa kalau nggak melaksanakan kewajiban itu kehilangan modal. Sekali lagi saya katakan, siapapun yang meninggalkan yang wajib kehilangan modal kalau dia adalah perusahaan. Saya waktu hari Selasa kemarin ngisi di Sakola Group, di hari ulang tahunnya Sakola Group di NSA Bakery. Masya Allah, inilah hebatnya kalau pengusaha sudah hijrah. Sekarang di belakang pun musolanya tuh bagus sekali. Dulu di situ tempat parkir. Saya kesana terakhir kemarin sudah jadi tempat untuk sholat yang masya Allah, sangat nyaman, ininya empuk. Saya bilang, Pak, ini sudah musola statusnya diadani, Pak. Karyawannya sekarang sekitar 80-an. Saya bicara tentang apa? Bicara tentang muhasabah ini. Sebuah perusahaan hari itu memang libur itu, evaluasi diri. Mengevaluasi berhenti sejenak. Modalnya saya masih ada apa enggak? Keuntungan dari produk yang mana? Kerugian dari produk yang mana? Apa yang menyebabkan untung? Apa yang menyebabkan rugi? Kalau dalam hal kita, orang yang muhasabah, modal adalah apa yang faraid. Faraid itu apa yang wajib. Jadi kan cek, yang wajib ada nggak yang gompel nih? Jadi kan laki-laki mana dalam satu hari, dalam sebulan mana yang jenengan tidak berangkat ke masjid sholat berjamaah? Kalau jenengan kehilangan itu berarti jenengan kehilangan modal utama, karena jenengan bekal pulang pertama itu yang faraid itu. Ada pun keuntungan ada yang sunnah, tahajud saya, duha saya, sodakoh di samping sodakoh yang wajib yaitu zakat, mana yang sudah saya lakukan, itu keuntungan. Itu keuntungan. Adapun kerugian adalah maksiat jenengan, buang waktu jenengan, melihat yang nggak perlu, ya kan? Bermaksiat kepada Allah, berpikir yang buruk-buruk, itu kerugian. Nah, orang yang mau pulang kepada Allah berhenti sejenak tuh. Sebagaimana perusahaan mengevaluasi supaya tahu, enggak terus-terusan diulang-ulang kekeliruan. Subhanallah. Sehingga orang ini tahu betul resiko yang hendak timbul dari perbuatannya. Jika saya berbuat ini, apa nih kerugiannya? Dan ini semua terkait bukan hanya soal dunia, ini soal bagaimana nanti di akhirat. Jika saya membuat ini,
Apa nih resiko buat saya di akhirat? Inilah orang yang melakukan muhasabah. Ia menutup mata dari akibat yang akan ditanggungnya. Kemudian wa yudimu al-batila au al-amro al-khati'a. Dikatakan ia melanjutkan terus perilakunya yang salah. Banyak udah karena nggak mau muhasabah, yang salah tuh nggak ketahuan, terus aja di dalam kesalahan berulang-ulang. Jika demikian adanya, kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan terus mudah melakukan dosa dan akan terbiasa bermaksiat, dan akhirnya itu menjadi attitude-nya yang memenjarakan dirinya. Ada orang yang terpenjara dengan maksiatnya banyak sekali, tahu bahwa itu salah tapi dilakukan berulang karena dia sudah dipenjara dengan hawa nafsunya. Kalau enggak rasanya ada yang kurang. Seperti orang mengatakan, nek orang ngerokok sepet arep made bar mada orang ngerokok sepet. Ini bagi yang biasa ngerokok kan kayak gitu. Kalau enggak bisa ngerokok ya biasa aja. Iya enggak? Karena dia udah membiasakan terpenjara dalam kemaksiatan, dia dipenjara sekalian tuh sama maksiatnya sendiri. Mengerikan. Semuanya coba. Makanya muhasabah itu menjadi hal yang sangat penting. Di antara bahaya meninggalkan muhasabah, mengabaikan koreksi diri, membuat hati menjadi keras dan tertutup, mengulangi kesalahan kecil tanpa taubat yang kita sama-sama tahu rumusnya. Yang namanya al-jibal minal hasad, gunung itu dari kerikil-kerikil, kata Rasulullah. Jibal, gunung itu minal hasad, dari kerikil-kerikil. Elek sidi terus kerikilnya banyak jadi gunung itu. Ketika jadi gunung siap meledak gitu. Hancur lebur, kita menjadi orang yang terperdaya gitu. Meremehkan urusan agama, membuang rasa takut kepada akibat buruk di akhirat. Orang yang nggak mau muhasabah kan begitu. Dia akan cuek, kemudian dia tidak tahu resiko yang timbul dan dia akan akhirnya hancur lebur. Orang yang terperdaya merasa aman tanpa dasar, lalu terus-menerus berada di dalam kekeliruan. Kita ingat, kita hidup cuma sebentar. Kita harus beramal dengan optimal. Optimal itu bukan maksimal ya. Optimal itu mengumpulkan semua potensi dengan tawaran atau sajian yang mungkin, mana yang bisa kita lakukan. Kebaikan itu banyak banget, tapi kita nggak bisa raup semuanya. Mana nih bagian yang bisa kita optimalkan? Dengan apa kita bisa optimal? Pak Tono misalnya, dengan bisnisnya sering menjamu Ustadz. salah satu apa yang bisa dilakukan oleh Pak Tono? Karena Pak Tono bisa itu, nggak semua orang bisa itu. Ada yang macam-macam. Optimal itu berarti kita melihat potensi diri kita, kemudian dengan sajian kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mana nih yang bisa kita nikmati, bisa kita lakukan. Karena nggak bisa semuanya, Pak, semuanya. Kita harus pilih-pilih. Kadang-kadang kita mau misalnya mau hajian, orang jadi duit terus kepiye? Aku ngurus bola-balik, orang jadi duit piye? Ada ulama yang mantan imam besarnya Masjid Ikhlas, apa namanya itu, yang sudah meninggal, Imam Yakub nih. Dan dia menulis buku, orang yang bolak-balik haji atau umroh itu orang yang ketewelan setan. Itu cukup sekali aja gitu. Umroh cukup sekali, habis itu kasih orang lain tuh. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga jamaah saya yang selalu setiap sebulan sekali berangkat. Tanggal 1 sampai tanggal 14 berarti 12 hari, 14 di sana. Sisa waktunya di Indonesia. Bulan depan berangkat lagi. Kayak gitu lagi. Kayak gitu setiap bulan. Berapa Pak biayanya? 34 juta per bulan. Setiap bulan berangkat. Ada yang kayak gitu. Gitu. Subhanallah. Dia ngumpulin uang dari muda. Takdir gak punya anak. Ustaz, saya gak punya anak soleh. Saya pengen mati di Madinah Mekah. Saya berupaya, makanya saya setiap bulan berangkat, berharap meninggal di sana. Ada yang menjawab seperti itu. Padahal sisi lain ada yang mengatakan, nek wong bolak-balik perbuatan setan. Semua kita tidak menghukumi, masing-masing ingin berbuat baik dengan caranya. Kita tidak tahu alasan kita, alasan masing-masingnya. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Yang memberikan umroh ke orang lain,
mudah-mudahan kebaikan. Yang bolak-balik dengan alasan ingin mati di sana, ya mudah-mudahan juga kebaikan. Jadi berhenti sejenak, muhasabah itu menjadi hal yang sangat penting. Penting nggak muhasabah? Penting nggak? Jadi setelah dengar kaji ini, pengen muhasabah nggak? Gimana Mas Denny? Apa yang dirasa Mas Denny? Imam Al-Mawardi mengatakan di malam hari dia membuka lagi lembaran siang harinya. Apa saja yang sudah saya lakukan. Ini Imam Al-Mawardi, imam besar. Jika dia melihat hari ini bagus, maka dia teruskan dan disertakan dengan amalan yang semisal untuk tambah, nggak merasa cukup. Ketika melihat alhamdulillah saya baik hari ini, maka dia minta kepada Allah, ya Allah pertahankan dan tambahkan dengan yang semisal. Makanya tadi nafsu lawamah itu mengatakan jika melihat yang baik, dia mengatakan kenapa kok nggak ditambah lebih banyak? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba saya persiapan untuk kehidupan hari ini. Di sana maksudnya, subhanallah. Tapi kalau buruk, pagi sudah nonton berita ijazah, pagi tidak melaksanakan zikir pagi, hendaknya perbaiki dan berhenti dari perbuatan itu. Kalau tidak, jenengan akan kehilangan umur setiap waktu. Modal paling besar ya kalau diberikan pada panjenengan, ternyata jenengan gunakan untuk hal yang tidak sesuai peruntukannya. Jenengan akan kehilangan kalau enggak muhasabah. Jenengan akan kehilangan dengan gampang. Ibu-ibu nonton seri terbaru drama, laki-laki kehilangan kembali nonton bal, nonton bal, nonton bal, isu-isu gelayaran orang subuh. Umar bin Khattab mengatakan, Abu Bakar atau Umar ada kisah seseorang nggak terlihat sholat subuh berjamaah di masjid. Ditanyakan oleh Umar, kenapa dia nggak berangkat sholat subuh? Sesungguhnya dia ini ya imam, semalaman dia tahajud, menjelang subuh udah kehilangan kemampuan, mata udah gak melek lagi. Maka kata sesungguhnya aku lebih mencintai engkau berangkat sholat subuh berjamaah dibandingkan engkau semalaman sholat tahajud. Coba jangan lihat, bahkan untuk hal yang baik saja tahajud loh ya, yang dengan tahajud itu kehilangan sholat subuh dicela, apalagi guru-guru nonton bal jenengan orang sholat subuh. Kebanyakan, apalagi orang ngopo-ngopo angguran-angguran, orang makan sholat subuh, kayak mana kedudukannya di syariat. Subhanallah. Makanya betul dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan urusan pekerjaanmu, urusan anak-anakmu menjadikan engkau lupa mengingatku. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu fa ulaika humul khasirun, pasti dia menjadi orang yang merugi. Saya pastikan nih. Saya berdoa mudah-mudahan Mas Nono juga bisa istiqomah ngaji Mas Nono. Jadi kan sudah diberi pekerjaan baik, kedudukan baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Istiqomah seperti ini penting. Penting sekali. Ini soal pemuda masuk surga. Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman salallahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, dimudahkan jalan menuju surga. Memang benar. Kita bisa berhenti sejenak muhasabah juga karena ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, kita akan jalan saja hidup tanpa nyetop sebentar. Ibnul Qayyim menyebutkan, ini itu penutup ini. Nanti malam saya teruskan. Ini materinya panjang sekali. Nanti malam di akhir saya bahas tentang ini juga. Jangan berangkat aja. Walaupun materinya sama, saya yakin nuansanya berbeda, keadaan hatinya berbeda. Walaupun waktunya pendek, maghrib sampai isya, mudah-mudahan nanti bisa nanti kita akan mengkoreksi tentang pelajaran dari sejak awal kemarin di awal bab 1 Thaharah sampai kemarin terakhir musaf khuf.
Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Kata Ibnu Qayyim tentang muhasabah, dia adalah untuk mengklasifikasikan mana amal soleh, mana amal yang tidak soleh, amal buruk. Jadi dengan muhasabah jangan tahu, oh sehari ini tuh saya amal solehnya ini, amal ini. Sehingga jangan sebelum dihisab, jangan menghisab diri sendiri. Sehingga siapapun yang menghisab dirinya di dunia akan mudah hisabnya di akhirat. Itu gitu Bapak. Jadi kalau ada kesempatan nanti malam berangkat silakan pada maghrib sampai isya di Masjid Al-Yakin. Kita akan sama-sama membuka kembali muhasabah kita, khususnya terkait dengan fikih. Semoga Allah sayangi kita semua, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang dengan betul-betul praktekkan nanti. Semakin rengkat muhasabahnya semakin baik. Semakin dengan 1 jam muhasabah lagi, 1 jam apa yang sudah saya lakukan akan semakin baik. Jika jenengan hari ini belum baca Quran, cek, saya mau baca Quran lah, cek, saya mau baca 1 hadis lah, cek, saya mau ajari anak 1 lah doa, gitu. Maka dengan itu insya Allah akan bimbing kita ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannatul firdaus. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini meminta kepadamu dengan sangat untuk menjadi penduduk surga firdaus. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini mohon kepadamu untuk mendapatkan husnul khotimah, dan mohon kepada ya Allah mudahkan jalan kami menuju surgamu insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah itu kan seseorang yang melakukan muhasabah, artinya dia itu sudah ada keimanan, ada hidayah. Karena muhasabah itu kan butuh evaluasi, kan butuh sesuatu. Tapi kan ada misalnya ada kasus seseorang yang nggak ke masjid, juga nggak jauh dari itu. Gimana bisa memulai muhasabah ya? Maksudnya melihat YouTube juga yang isinya bisa tausiah juga mungkin tidak. Buka YouTube juga enggak. Ya, tentang apa lagi, tentang tausiah, misalnya romaisya.com atau yang sejenisnya, misalnya itu juga tidak. Dari mana pintu untuk muhasabah itu? Nah inilah pentingnya tugas dai. Jadi dai itu kan dibuat warna-warni oleh Allah. Ada dai yang hanya di ruangan, yang sudah tinggal paling enak, wong wis siap kabeh. Tapi ada juga yang Allah kirimkan lewat dai-dai yang, makanya rumus dasar dai itu apa? Sampaikan walaupun 1 ayat. Itu untuk supaya orang tidak terbebani menunggu sempurna untuk berdakwah maksudnya. Ya kan? Karena pertemanan itu nggak bisa tercakup seluruhnya. Pertemanan saya kebetulan orang-orang udah soleh gitu. Nah di antara orang-orang ini ada yang punya karyawan yang sama sekali pernah ngaji, dan tugasnya dia itu ngomongin. Seperti Mas Aris itu termasuknya begitu tuh. Mas Aris itu karyawannya masih nggak semuanya sholat, maka dia buat aturan. Pokoknya nek pengen mendapatkan bonus misalnya sholat. Bahkan ada pemicu dengan kayak gitu nih. Ada bonus-bonus tambahan bagi yang mau sholat. Bahkan ada yang non muslim sampai ditarik, nek pengen kerja tetap di sini jadi muslim yo, kayak gitu. Ada kayak gitu. Bayangkan sekarang itu kan jauh banget nih lompatannya. Tapi yang harus ada yang mengingatkan, dan insya Allah pada saatnya nanti kan akan jadi muslim semua. Jadi kita doakan orang-orang, makanya sering saya sampaikan, kita doakan orang-orang di sekitar kita. Ya Allah, orang-orang di sekitar saya belum dapat hidayah, minta kepada Engkau dengan sangat ya Allah. Begitu itu, dengan tulus kita mendoakan, insya Allah didengar oleh Allah itu. Jadi memang ada ya orang-orangnya buru-buru ngaji, membuka YouTube sing ngaji wegah. Memang ada itu. Ini tugas kita semua. Makanya wal 'asr innal insana fi khusr
illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adalah tugas kita di antara supaya keluar dari kerugian adalah tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Dia harus memberitahukan orang lain dengan sabar, namanya orang nggak pernah dengerin ngaji itu kon murwae bubuan gitu. Kita yang harus sabar itu. Sabar di dalam 3 keadaan itu. Beramal soleh sabar, termasuk tawassul bil haq juga sabar. Itu Pak Imam. Tantangan buat kita itu. Oke. Dan itu sekaligus peluang sebenarnya, tantangan sekaligus peluang. Bayangkan kalau dia beramal soleh lewat jalan kita, pahala kita kayak mana tuh jariahnya? Banyak sekali. Itu insya Allah.